Berjumpa kembali dengan ulasan berita Bang Fai. Bersama saya Abdul. Indonesia menapaki pemimpin yang hikmah kebijaksanaan. Politik secara terminologis dapat diartikan 1. Sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan jabatan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan jabatan kekuasaan atau politik. Misal, kejahatan politik, kegiatan politik uang, hak-hak politik. 2. Satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai, atau cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, terutama pada kebijakan atau policy. Misal, politik luar negeri, politik dalam negeri, politik pendidikan yang berkualitas. 3. Pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Mempermudah urusan masyarakat yang positif, masyarakat melakukan koreksi serta memberikan solusi masukan terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya atau siasah. Socrates seorang filsuf hukum yang mengedepankan nilai-nilai moralitas yang mengajarkan natural law thinking, bahwa pemimpin yang baik adalah, yang bijaksana dan ikhlas. Bukan mengejar uang ataupun kehormatan. Sedangkan Plato menekankan, hanya orang yang mengerti nilai keadilanlah yang layak memimpin pemerintahan. Aristoteles mengemukakan bahwa semestinya politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan jabatan. Kepentingan umum sering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak, seperti keadilan, kesejahteraan, kebenaran, dan kejujuran, untuk mencapai tujuan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Ada dua cara untuk memperoleh orang yang berhikmat kebijaksanaan. Pertama, orang alim yang memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi, dan kedua, orang berilmu yang menguasai secara mendalam ilmu pengetahuan yang luhur. Pemimpin yang memiliki sifat hikmat kebijaksanaan hadir dalam sikap kejujuran, mencintai keadilan dan kemanusiaan, serta kesejahteraan rakyat, sebagai nilai ideal yang diperjuangkan, melalui sistem permusyawaratan perwakilan, bukan permusyawaratan, yang dibangun atas nama oligarki dan ketidakjujuran. Frasa, hikmat kebijaksanaan, mengandung makna penggunaan pikiran sehat, yang mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, mementingkan kepentingan rakyat, jujur, dan bertanggung jawab. Hal ini, sesuai dengan pendapat Muhammad Yamin, konseptor konstitusi, yang memaknai hikmat kebijaksanaan sebagai penggunaan pikiran atau rasio yang sehat, karena melepaskan diri dari anarkisme, liberalisme, dan semangat penjajahan. Krisis kepemimpinan di bangsa ini, karena jauhnya mereka, para pemimpin, dari konsep dasar politik tersebut. Mereka lebih condong pada pengertian pertama terminologi politik, sebagaimana dijelaskan di atas. Mereka hanya sibuk memikirkan bagaimana memperpanjang atau melanggengkan kekuasaan. Dan kadang lebih buruk lagi, mereka malah terjebak dengan politik dinasti. Apalagi, Indonesia adalah negara demokrasi. Kepemimpinan bangsa ini, bukan warisan dan bukan juga untuk diwariskan. Untuk itulah guna dari pemilihan umum, di mana rakyat berhak untuk memilih pemimpin yang secara akal sehat mereka akan membawa mereka kepada negara yang berkeadilan. Mari buka mata dan buka hati, telaah atas bawah, kuliti luar dan dalamnya, baru tentukan pilihannya. Calon pemimpin yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan pemimpin yang berilmu, akan membawa kepada Indonesia yang adil dan sejahtera. Bukan calon pemimpin yang hanya sebatas memiliki sponsor dan rekomendasi. Saatnya kita bangkit, untuk merubah negeri ini, atau kita sudah cukup bahagia terus terpuruk dalam ketidakadilan dan ketidaksejahteraan. Terima kasih telah bergabung, dan sampai jumpa lagi.